Kali ini akan membahas mengenai internalisasi nilai-nilai feminis aswaja dalam pendidikan Islam. Sebelum pembahasan ini lebih jauh, alangkah baiknya terlebih dahulu mengetahui arti perkata dari judul tersebut. Berawal dari internalisasi. Berasal dari kata internal yang artinya dari dalam, baik itu dari dalam diri, dari dalam rumah, atau dari dalam mobil. Namun dalam pembahasan ini tentunya dari dalam diri. Lebih luasnya, makna internalisasi ini merupakan proses penanaman terhadap suatu ajaran atau doktrin ke dalam pribadi seseorang. Ajaran atau doktrin ini yang dimaksud adalah nilai-nilai feminis aswaja, sehingga pribadi seseorang menjadi yakin atas kebenaran doktrin tersebut, bahkan diwujudkan dalam sikap dan perilaku. Proses internalisasi ini dapat membentuk sebuah kepribadian yang bagaimana? Tentunya kepribadian sebagai seorang feminis aswaja. Selanjutnya, pengertian nilai. Nilai dalam pembahasan ini lebih cocoknya diartikan sebagai hal-hal yang penting atau berguna bagi kemanusiaan. Selanjutnya, pengertian feminis. Feminis ini memiliki arti orang yang berpegang pada ideologi feminisme. Lalu, apa itu feminisme? Feminisme adalah ideologi atau sebuah paham yang menyatakan persamaan hak antara laki-laki dengan perempuan. Selanjutnya, aswaja, singkatan dari Ahlussunnah wal Jamaah, yang secara simpel diartikan sebagai golongan yang konsisten mengikuti tradisi dan metode yang dipraktekkan Nabi dan para sahabat. Nabi di sini adalah Nabi Muhammad SAW. Penggunaan aswaja pembahasan ini dijadikan sebagai manhaj al-fikr dan manhaj al-harokah, atau metode berpikir dan bergerak. Dilanjut dengan pendidikan Islam. Kata pendidikan maknanya luas sekali. Simpelnya, pendidikan diartikan sebagai usaha pendewasaan manusia. Nah, pendidikan tidak hanya sebatas apa yang dipelajari di sekolah, melainkan mencakup segala hal. Lalu definisi pendidikan Islam menurut ulama Yusuf Qaradawi sebagai ilmu yang memberikan petunjuk kepada manusia agar dapat sempurna akal dan hatinya, akhlak dan perilakunya, sehingga bisa menjalani kehidupannya dengan baik berdasarkan nilai-nilai dalam agama Islam itu sendiri. Sedikit mengenai pengertian feminisme sudah dibahas di awal. Saatnya kalian harus tahu tentang macam-macam aliran feminisme, yaitu ada feminisme liberal, feminisme radikal, feminisme marxis, dan sosialis. Sebenarnya masih banyak lagi, ini baru gelombang pertama. Ada gelombang kedua dan gelombang ketiga. Namun keempat ini yang wajib kalian harus tahu. Fokus feminis aswaja. Menyikapi berbagai macam aliran feminisme yang tadi sudah disebutkan, tidak serta-merta membuat kita mengikuti arusnya. Kita harus mempunyai arah gerak sendiri, supaya tidak taklid, jumud, kaku dalam membaca realitas feminisme. Masih banyak mungkin di antara kita menganggap bahwa feminisme adalah gerakan yang berasal dari barat yang kemudian menimbulkan sikap anti kebarat-baratan. Maka dari itu, feminisme aswaja hadir untuk mengidentifikasi penyesuaian-penyesuaian antara pandangan feminisme dengan pandangan keagamaan Ahlussunnah wal Jamaah. Kita memilih jalan tengah, yaitu bagaimana konsep memperjuangkan kesetaraan perempuan yang adil, sehingga tidak terlalu kolot dengan pemikiran tekstual dan tidak terlalu liberal memahami kesetaraan perempuan. Dalam sejarah, feminisme dalam Islam itu telah ada. Islam pun sebenarnya menggagas ideologi pembebasan. Secara historis, Islam merupakan agama yang penuh cita-cita sosial. Agama yang dihadirkan Allah di tengah manusia dalam rangka menegakkan kemaslahatan, kasih sayang, keadilan secara menyeluruh. Karena Islam merupakan agama rahmatan lil alamin, dinyatakan dengan jelas dalam Al-Quran. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin.
Membebaskan perempuan dari supremasi dan eksploitasi rasanya tidak berlebihan jika kita menyebut feminisme memiliki ruang dalam Islam. Sebab Islam adalah agama yang menentang segala bentuk penindasan, termasuk penindasan terhadap perempuan. Bayangkan saja, sebelum Islam, kelahiran bayi perempuan dikubur hidup-hidup. Perbudakan perempuan merajalela. Perkawinan terhadap anak-anak yatim. Lalu perempuan dijadikan objek warisan. Setelah Islam datang, pelarangan penguburan bayi perempuan, lalu pembebasan budak perempuan, lalu melarang praktek perkawinan anak-anak yatim yang hanya ingin menguasai hartanya saja. Dan yang awalnya perempuan dijadikan objek warisan, Islam datang mendapatkan hak waris. Di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, manusia baik laki-laki maupun perempuan mempunyai derajat yang sama. Yang membedakan hanyalah ketakwaannya saja. Silahkan dicek Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Proses penanaman atau penghayatan nilai-nilai feminis aswaja dalam pendidikan Islam, setidaknya ada 4 pilar yang harus diperjuangkan. Pertama, Al-Hurriyah, artinya pembebasan. Kita sebagai golongan feminis aswaja harus mempunyai dasar dan mental yang kuat untuk membebaskan diri sendiri terlebih dahulu. Bebas dari apa? Bebas dari kebodohan, kejumudan, dan taklid terhadap teks-teks misoginis. Kedua, Al-Adalah, artinya keadilan. Feminis aswaja harus adil sejak dalam pikiran, apalagi perbuatan. Karena itulah representasi dari aswaja yang tidak hanya dimaknai sebagai manhaj al-fikr, namun juga al-harokah maupun as-siyasah. Ketiga, al-musawamah, artinya kesetaraan. Yang dimaksud di sini adalah kesetaraan kesamaan hak untuk mendapatkan ruang dan akses publik untuk mengamalkan ilmu dan pengetahuan seluas-luasnya. Oke, tidak ada kesimpulan atau closing statement karena akan mempersempit ruang bahasan ini. Kepala seseorang dengan yang lainnya pasti mempunyai kesimpulan tersendiri dari berbagai sisi. Maka silahkan tulis kesimpulanmu di komentar.